Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami terus berkembang, bisa menjadi sebuah edukasi maupun motivasi bagi sesama petani kopi. Di edisi kali ini saya akan melakukan pemupukan untuk saat-saat ini di bulan 10. Sebenarnya pupuk ini kurang, sebenarnya harus ditambahi dengan pupuk urea lagi. Cuman di sini karena ureanya itu sangatlah langka dan begitu mahal, makanya saya cukupkan dengan memakai Ponska yang seperti ini. Jadi ketika melakukan pemupukan pakai Ponska, seharusnya pakai Ponska yang seperti ini, teman-teman. Sekarang sudah banyak sekali Ponska yang tiruan, jadi perlu hati-hati teman-teman untuk melakukan pemupukan. Jadi pakai Ponska yang seperti ini, yang berlabel subsidi seperti ini, yang unsur nitrogennya 15%, terus fosfatnya 10%, kaliumnya 12%. Setelah itu kita tambahi dengan pupuk KCL Mahkota kan, yang bermerek Kanada yang seperti ini. Jadi perbandingannya kalau seperti ini, per 1 ember seperti itu kita kasih 1 mangkok KCL-nya. Kita aduk dulu merata, setelah itu kita taburkan. Nah, seperti ini. Dosisnya seperti ini teman-teman. Ketika saya melakukan pemupukan di kebun kami seperti ini. Jadi per 1 batang kita kasih 1 mangkok seperti ini. Ini 1 mangkoknya ini setengah kilo per 1 batang, tergantung dari usia batang itu sendiri. Kalau usia batangnya itu sudah mencapai 3 tahun 4 tahun dari masa sambungan, contohnya yang seperti ini, baru kita lakukan pemupukan sebanyak ini. Tidak memakai pupuk yang sultan-sultan, itu pakai subsidi aja, harganya yang sangat murah meriah. Begitu aja ketika saya melakukan pemupukan, setengah kilo itu 1 kali pakai pemupukan dalam 1 batang. Setelah itu kita bisa kalkulasi di kebun kita berapa ribu batang yang ada di kebun kita. Untuk mencapai sebuah produksi secara maksimal, tentunya itu harus diimbangi dengan pupuk yang bisa itu ya, mangkok. Seperti ini. Setelah ini masih belum dilakukan pemupukan. Tuh. Kita aduk terlebih dahulu, kita campur secara merata pupuknya. Pupuknya ya ini aja. Karena sekarang sangatlah sulit di tempat kami membeli pupuk urea dan harganya yang sangat mahal, makanya kita cukupkan hanya dengan Ponska yang pupuk NPK sudah majemuk seperti ini. Ini sudah lengkap sepertinya. Nitrogennya sudah ada, fosfatnya sudah ada, kaliumnya sudah ada. Kita bisa lihat mata yuyunya seperti ini. Calon buah untuk 2023 yang akan kita petik seperti ini, teman-teman. Setelah ini baru kita lakukan penyimpanan bahan B0 untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk saat ini jangan dulu, di tempat kami masih belum saatnya untuk melakukan penyimpanan bahan. Jadi di bulan 11 awal kita lakukan penyimpanan bahan seperti ini sudah. Paling tidak kita kasih jarak 40 atau setengah meter dari batang kopi. Ya kalau bisa kasih lubang sebenarnya. Cuman kalau di lahan miring seperti punya saya ini tidak usah dikasih lubang. Cukup ditabur aja, gak jadi masalah. Kalau musim penghujan dia akan cepat juga larutnya nanti. Yuk kita review dulu calon buahnya untuk tahun depan itu. Ini keriting teman-teman. Seperti ini. Mudah-mudahan di kebun kami maupun di kebun teman-teman kesemuanya bisa sesuai dengan harapan kita masing-masing. Itu ada Mas Hilman, siapa tuh Mas Hilman Maulana, siapa namanya itu? Jadi sekali lagi yang ingin melakukan pemupukan silahkan dilakukan pemupukan untuk saat-saat ini di bulan-bulan 10. Yang penting memasuki musim penghujan kita lakukan pemupukan secepat mungkin, karena musim penghujan itu rawan sekali dengan kerontokan, makanya kita harus cepat-cepat melakukan pemupukan, dan naungannya pun harus kita pangkas total ke semuanya, full tanpa naungan. Sebenarnya ini banyak naungannya kemarin.
Tapi kita pangkas ketika memasuki musim penghujan tiba biar tidak rentan rontok buahnya. Tuh, yang ini KCL-nya teman-teman. Kalau di sini KCL-nya ya termasuk yang ini, cuman yang pupuk Sultan. Untuk saat ini tahun 2022 kita lakukan menggunakan pupuk KCL. Malu-malu orangnya, itu tukang angkutnya malu-malu. Rumputnya juga masih banyak sekali, dan jangan kita hiraukan kalau cuma rumput seperti ini. Nih, setelah kita lakukan penaburan, jangan terlalu dekat sama batang kopi, jangan terlalu dekat, ya jangan terlalu jauh. Jangan sampai kita lepas di pangkalnya. Kita kasih jarak 40 ataupun 50 cm. Yang penting musim penghujan dia akan cepat larut, meskipun ini jaraknya terlalu jauh, ya tetap kemakan nanti nutrisinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami. Kita jalan-jalan dulu sebentar, melihat rumput yang ada, melihat gulma yang ada seperti ini. Dan tentunya yang masih memasuki seperti ini teman-teman, ini mungkin menjadi pelajaran penting bagi kami maupun teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran. Jadi kalau masih ketika memasuki seperti ini, kemarinnya kita lakukan penyambungan dan plastiknya belum kita lakukan pembukaan seperti ini, jangan kita kasih pupuk dulu seperti ini teman-teman. Ini mati, akhirnya mati yang ini. Sambungannya akan mati. Meskipun sekarang ini dalam keadaan hidup, jadi sudah hidup. Yang ini hidup teman-teman. Hidup semua sambungannya. Tetapi kalau seperti ini kita lakukan pemupukan, dia mati langsung. Jadi kalau masih dalam tahap penyambungan dan sungkupnya belum dibuka sungkupnya, jadi kita jangan lakukan pemupukan terlebih dahulu. Kita biarkan yang ini dulu menjadi berkembang baik, menjadi subur, lalu kita pupuk. Itu pengalaman pribadi kami di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk melakukan pemupukan, jangan kita lakukan sesekali untuk batang kopi yang sedang kita lakukan penyambungan, apalagi masih dalam tahap penyungkupan seperti ini. Jadi hal penting bagi kami bukan berbicara tentang teori, tetapi pengalaman yang ada. Karena tahun-tahun sebelumnya saya pernah lakukan pemupukan yang masih seperti ini, padahal ranting bawahnya sudah ada. Umpamakan seperti itu, ranting bawahnya belum kita lakukan pembukaan, belum kita lakukan pemotongan, tetapi ujungnya kita lakukan penyambungan. Pada waktu itu kita pupuk, tetapi karena di waktu itu belum kita lakukan pembukaan sungkup seperti ini, pada akhirnya sambungannya mati. Padahal waktu itu masih hidup seperti ini. Nah, ini sudah kemungkinan besar sambungan itu bisa kita tentukan bisa hidup atau mati, ya paling tidak 5 hari dari pasca penyambungan. Yang ini sudah hampir setengah bulan teman-teman. Waktunya ngasih makan untuk batang kopi. Apa ini penyakit, harus dilakukan penyemprotan ini, semut-semut ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.